Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Erniel akan memaparkan materi tentang pengelolaan dan pengembangan sumber belajar. Nah, untuk itu kami dari klaster 5 akan memaparkan materi tersebut. Kemudian sumber belajar dan pusat belajar. Nah, sumber belajar sering diartikan sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan juga pengenalan berbagai media pembelajaran. Nah, kemudian hakikat sumber belajar. Nah, hakikat sumber belajar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 disebutkan bahwasanya pembelajaran adalah sumber atau proses interaksi peserta didik dan pendidikan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, sumber belajar itu sendiri dibagi menjadi dua, sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Kemudian tujuan pusat pembelajaran yaitu agar dapat membantu siswa dalam berbagai perwujudan dari kurikulum serta benda dan yang mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Fungsi dan kegiatan pusat sumber belajar. Nah, fungsi sumber belajar di sini adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran, kemudian memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, kemudian memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Nah, pusat sumber belajar, sebagai lembaga yang terdiri dari pengembangan sistem instruksional, perpustakaan, ruangan belajar non-tradisional, serta pelayanan audiovisual, peralatan, dan kegiatan produksi media. Nah, pemanfaatan sumber belajar adalah proses perolehan secara ilmiah dari lingkungan terdekat anak yang terdiri dari alat belajar seperti alat peraga, alat permainan, dan buku pegangan, peralatan seni, kemudian model-model bagian tubuh. Nah, manfaat sumber belajar di sini juga memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik, kemudian dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada dalam kelas itu sendiri. Nah, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya, Erniel dari klaster 5. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.